한국에 온 지 벌써 1년이 되었어요. 우리가 한국에 온 지 벌써 1년이 되었어요. 마이크 씨는 처음에 한국 생활이 어땠어요? 처음에는 한국어도 어렵고 음식도 매워서 적응을 잘 못했어요. 그래서 다시 미국으로 돌아갈까 했어요. 그랬군요. 저는 한국 사람과 결혼을 해서 적응이 좀 쉬웠어요. 남편 가족이 필요한 정보를 많이 알려주었어요. 부럽네요. 저도 그런 가족이 있으면 좋겠어요. Annyeonghaseyo. Oke, pertama kali bertemu dengan saya, Sure Songsenyim, dalam pelajaran pertama untuk kelas menengah. Oke, teman-teman, bersama saya, kita akan belajar setiap minggu ya. Nah, pelajaran pertama hari ini adalah, pasti tadi Anda sudah mendengarkan kan, percakapan. Nah, itu dia. Bagaimana? Itulah ya, rasanya pelajaran pertama untuk kelas menengah. Nah, sekarang kita harus tahu, pertama adalah ada tujuannya. Nah, 학습 목표 apa, kemudian kita baru belajar. Teman-teman bagaimana? Kita lihat ya, ada dua tujuan pelajaran untuk minggu ini. Yang pertama adalah, kita bisa nanti ya mencari informasi dan mampu bercerita tentang kehidupan di Korea. Itu yang pertama ya. Jadi, 정보, kemudian 한국 생활 seperti apa, kita bisa menceritakan kembali. Yang kedua apa? Yang kedua adalah, kita mampu bercerita tentang kehidupan di Korea. Jadi kita, 한국 생활에 대해 이야기할 수 있다. Nah, itu tujuan kita pelajaran yang pertama. Nah, setelah tahu tujuannya, cara kita belajar adalah kita akan belajar kosakata-kosakata yang harus kita bersama-sama pelajari dan hafal kalau bisa ya teman-teman ya. Oke, ada 16 kosakata untuk bab 1 kali ini. Yang pertama apa saja? Kita lihat ya bersama-sama. Budongsan. Nah, budongsan ini real estate teman-teman. Jadi budongsan ya, kalau misalnya cari rumah di Korea, di mana-mana kita harus cari ya budongsan. Nah, di situ kita bisa mencari tahu budongsan. Nah, tahu ya artinya ya. Yang kedua adalah 적응하다. Nah, salah satu ini kata kerja pertama ya, kita pelajari ini 적응하다. Pasti kata kerja ya, ada hatanya. Itu adalah kata kerja adaptasi. Kita beradaptasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan belajar kata 정보. Ingat ya, 정보 itu informasi, teman-teman. Udah ya. Kemudian apa yang keempat? 정보를 알리다. Nah, memberitahu informasi. Nah, ada kata kerja kedua di sini, ada contoh kata, ada alita. Kata kerja kedua ya, 정보를 알리다, memberitahu informasi. Kita teruskan. Ada lagi yang kelima, keenam juga, ada buropta, iri, dan gawi, itu gunting. Nah, jadi buropta ini juga sifat ya, iri gitu ya. Buropta, iri, dan gawi, gunting. Untuk apa pelajaran ini? Dengarkan saja nanti ya, kita lihat ya. Yang ketujuh adalah sul. Jadi kalau sul mungkin saya kira harus tahu ya, kalau budaya Korea harus tahu kata sul ini. Sul, alkohol, atau minuman beralkohol juga bisa ya. Kemudian 8, horiril kupida. Nah, itu membungkuk ya. Nanti kita belajar insa. Itu yang memberi salam. Jadi adalah horil kupida, memberi salam atau bungkuk. Bisa juga ini. 8 teman-teman. Bagaimana kita teruskan? Teruskan. Kemudian nomor 9. Ada apa? Singgihata. Wow, singgihane, wow, singgiheo, singgihata. Itu mengagumkan, aneh. Kita melihat sesuatu yang aneh atau yang unik. Wah, singgihata. Seperti itu ya. Wah, mengagumkan. Itu perasaan kita. Singgihata. Itu yang 9. Kemudian 10. Site. Ini dari bahasa Inggris ya. Ini dari site. Site. Ini website, teman-teman ya. Site. Mungkin tidak susah. Site. Oke, nomor 11. 다양하다. Beragam, bervariasi, ya. 다양하다. Mungkin di Indonesia berbagai macam suku itu 다양하다. Berbagai macam makanan 다양하다. 다양해요. 다양하다. Gitu ya. Itu beragam. 12. Ini juga bahasa Inggris ya. Bisnis. Bisnis. Yang usaha ya. Bisnis atau bisnis. Oke, dalam bahasa Korea seperti itu ya. It's not difficult, tidak susah ya. Jadi nomor 11, center. Ini juga bahasa Inggris. Ternyata banyak ya. Oke, center, pusat. Misalnya 외국인 center. Nah, itu adalah pusat bahasa orang asing. Nah, center itu adalah pusat. Kemudian 14, 15 langsung 상담을 받아
Kemudian menerima bimbingan, ini ya. 외국인 행복을 서비스. 14, 15. 14 adalah 상담을 받아. Itu menerima konseling atau bimbingan. Di mana misalnya? Seperti apa? Happy Call Service untuk orang asing. 외국인 행복을 서비스. Nah, bagaimana yang terakhir? Ada lagi yang terakhir adalah 신청서. Nah, 신청서 itu adalah lembar aplikasi, teman-teman. Jadi misalnya kita mengaplikasi misalnya untuk visa atau untuk pendaftaran apa, itu 신청하다, itu mengaplikasi. 신청서 itu adalah lembar aplikasi. Oke, teman-teman, itulah kosakata yang harus kita bersama-sama pelajari di bab 1 kali ini. Sekarang warming up, pemanasan dulu teman-teman. Sebelum ke percakapan, kemudian tata bahasa, ada tarahaki, itu adalah ikutilah ya. Jadi ada beberapa kata, silakan ikutilah berulang-ulang boleh, nanti sekali lagi. Yang pertama adalah sal집을 구할 때, saat kita mencari rumah. Nah, kira-kira kita belajar ini teman-teman. 살집을 찾고 있어요. Saya sedang mencari sal집. Rumah, 집 itu rumah, sata dari kata sata ya, sal, rumah yang mau ditinggali. Oke, saya sedang mencari rumah yang mau saya tinggali. Maksudnya gitu ya, artinya bahasa Korea sebenarnya. 살집을, rumah yang mau saya tinggali. Sekali lagi, 살집을 찾고 있어요. 살집을 찾고 있어요. Oke, 살집을 찾고 있어요. Itu yang pertama, sedang mencari rumah. Yang kedua, 여행하고 싶을 때, saat kita ingin berwisata, teman-teman ya. 여러 곳을 여행하고 싶어요. Oke, go 싶어요. 여러 곳을 여행하고 싶어요. 여행하고 싶어요. Ya, saya ingin berwisata ke beberapa tempat. 여러 곳. Beberapa tempat. Oke, 여행하고 싶어요. Ya, 여러 곳을 여행하고 싶어요. Oke, jadi saya ingin berwisata ke beberapa tempat. Itu yang kedua. Ya, pemanasan dulu ya. Nanti tidurkan lagi, silahkan diulang juga boleh. Yang ketiga kita belajar tentang 대중교통을 이용할 때. Saat kita pengen memakai transportasi umum. Di Korea ada 지하철 mungkin ya. 지하철이나 버스를 타야 해요. 타야 해요. Harus. Saya harus naik 지하철, subway, atau bis. 지하철이나 버스를 타야 해요. Oke, 지하철이나 버스를 타야 해요. Ya, itu ya teman-teman. 타야 해도 harus ya, tidak susah ya. Yang terakhir apa ya? Ini pemanasan lagi. Yang terakhir adalah 몸이 아플 때. Kalau Anda sakit kira-kira gimana ya? Nah, aduh, 몸이 너무 아파요 gitu ya. 몸이 너무 아파요. Oke. 몸이 너무 아파요. 몸 itu badan, 너무 itu sangat gitu ya. Kemudian apayo itu sakit. Oke, 몸이 너무 아파요. Oke, ya. Ya teman-teman, itulah 4 ya kira-kira pemanasan ya yang kira-kira kita pelajari hari ini. Tidak semua, tapi ada beberapa yang akan kita pelajari. Semoga Anda bisa panas untuk belajar selanjutnya.